Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min 'ulumil ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattabi'u hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yudilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hamalat ummati bittiba'il hawa wa habbitsani wa habbillah. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqan nabiyul habibul karim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kata-kata kemuliaan yang seakbar-akbarnya, yaitu kepada forum Ketua Lemenian dan juga kepada seluruh stafnya, dan penghormatan saya lagi kepada seluruh hadirin dan hadirat di mana anda pun berada. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita manusia akan memiliki dua unsur yang saling kontroversial. Dua unsur tersebut memiliki peranan dominan dalam menentukan baik dan buruk, untung atau celaka. Dua unsur tersebut adalah nafsu dan akal nurani. Akal nurani selalu membawa manusia kepada jalan kebaikan, sedangkan nafsu tak pernah berhenti menipu dan membawa manusia pada jalan keburukan. Dua unsur tersebut menjadikan fitrah bagi manusia akan kemana manusia menemukan arah keburukannya. Oleh kerana itu, kebanyakan manusia yang tertipu dengan nafsu kerana selalu mementingkan kesenangan di atas jalan keburukan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tergelaslah kisah santri yang berasal dari Kampung Bading, Kecamatan di Kabupaten Pidijaya yang memaparkan studi pidato yang berjudul Nafsu Sang Penipu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Shafat ayat 26 yang bunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yudilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana bisa menyesatkan kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada ayat di atas adalah, janganlah kamu jadikan hawa nafsumu sebagai pimpinan atas segala perbuatan dan kelakuan, kerana hasilnya akan membawa kamu ke jalan sesat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu kedokteran, nafsu merupakan satu penyakit yang sangat kronis. Dalam kata-kata, nafsu adalah satu penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Sungguh, sangat menyedihkan sekali apabila nafsu tersebut sudah lempet di dalam hati manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam setelah memberikan rambu-rambu dan ketentuan hukum yang dibuka perintah dan larangan. Jika semua itu kita bedakan secara konsekuen, pasti akan membawa kebaikan kepada kita. Namun sebenarnya menampakkan bahawa keadaan yang terlihat saat ini menunjukkan bahawa banyak sekali kehidupan manusia yang telah dikuasai oleh nafsu. Kasus-kasus kejahatan nafsu sudah pencurian nilai pemaksaan hak sesuai dengan larangan. Hal tersebut sudah menjadi satu rutin setiap hari di media massa maupun media elektronik. Belum lagi kasus-kasus yang tidak diketahui oleh media massa maupun media elektronik. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi mayoritas manusia yang hanya larut dalam hawa nafsunya, seakan-akan dunia ini miliknya, dan seakan pula mobil Lamborghini yang ada di Amerika itu miliknya, dan seakan pula semua wanita menjadi pedapinya. Kita lihat manusia tersebut, pekerjaannya tiduran, hatinya menghayal, pikirannya menghayal, hatinya menyeru di dalam keburukan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam, kita harus tetap teguh memegang komitmen iman. Jangan sampai kita terseret dan deret dalam hawa nafsu syaitan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, orang-orang yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai moral dan nilai luhur pasti bisa membedakan yang mana baik dan yang mana buruk, dan yang mana berpahala dan yang mana berdosa. Tetapi kerana salah dalam perangan nafsu, maka menjadi manusia tak berguna. Begitu pula maka menjadi manusia tak berguna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.